أجمعين bareng-bareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang senantiasa selalu diberikan kepada kita, baik yang kita rasakan, baik yang kita syukuri, maupun yang tidak kita rasakan, maupun yang kita lupa mensyukurinya. Nikmat Allah sangat banyak. Yang terbesar adalah nikmat Islam, kemudian nikmat iman. Alhamdulillah, kita diberi oleh Ta'ala nikmat bisa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, bisa istiqomah di dalam zikir dan membaca sholawat dan melaksanakan kewajiban dan yang sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang menjadi murka Allah, dijauhkan daripada maksiat. Semua itu adalah berkat taufik, hidayah dan pertolongan Allah. Jika kita tidak ada taufik dan hidayah serta pertolongan dari Allah, niscaya kita semua akan menjadi hamba-hamba yang sesat di dunia dan akhirnya akan celaka di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan pada malam hari ini, pengajian kita untuk sementara kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Pengajian kita ini termasuk adalah penutupan sementara yang insya Allah akan dilanjutkan lagi setelah Lebaran nanti insya Allah. Mudah-mudahan saya dan sampeyan semua yang hadir, keluarga kita, anak cucu kita yang sudah lahir maupun yang belum lahir nanti, semua kerabat kita diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan di dalam bulan Sya'ban ini, sehingga keberkahan itu menyampaikan umur kita yang panjang sampai ke bulan Ramadan nanti dalam keadaan sehat walafiat dan dalam melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal.
Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasannya nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita harus mengingat bahwasannya di dalam Islam itu banyak hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, dan banyak pula hukum larangan-larangan Allah. Sepengetahuan kita bahwasannya jika kita mengetahui sesuatu kebenaran atau ada seseorang mengatakan sesuatu kebenaran tetapi orang itu tidak melaksanakannya, maka orang itu termasuk orang yang munafik, tidak sesuai apa yang disampaikannya. Artinya dia menyampaikan kebaikan, dia menyampaikan kebenaran tapi tidak dilaksanakannya. Maka di akhirat nanti itu ada kelompok munafik, ada kelompok para rasul, para nabi, ada kelompok para wali, ada sopnya para wali, ada sopnya para nabi, ada sopnya para wali, ada sopnya orang yang beriman, ada pula sopnya orang yang munafik, ada sopnya orang kafir. Nah, di sini kita perlu pertanyaan. Saya sampean ini termasuk nanti besok di akhirat masuk kepada sop yang mana? Masuk kepada sop yang mana? Sebab jangan kita mengira bahwasannya dosa-dosa yang pernah dahulu kita lakukan, jangan kita kira nanti besok di akhirat tidak diproses. Banyak teman-teman kita sekarang ini dosa-dosa yang dulu dia anggap sudah hilang, lenyap lalu. Padahal dosa yang pernah kita lakukan semenjak kita balik, besok di akhirat nanti akan diproses, Pak. Sudah ada catatannya, Raqib dan Atid. Proses, maju satu persatu. Ditanya, kau dulu pernah melakukan ini, kau dulu hari ini berbuat begini, jam ini kau berbuat begitu, tahunnya diproses. Maka dari itu saya sampeyan yang hadir jangan menganggap dosa-dosa yang pernah kita lakukan lenyap lalu, hilang lalu, mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin sudah dihapuskan. Jangan. Yang dulu nanti akan diproses, Pak. Maka dari itu kita ingat-ingat, kita jaga-jaga diri kita ini. Jangan menyangka kita ini sudah sembahyang, sudah puasa, sudah tadarus, sudah bersedekah, aku berbuat baik banyak, mungkin dosa yang lalu tidak diingatnya. Yang dulu pernah punya dosa itu nanti diproses, Pak. Aku sekarang ini sudah berbuat baik kok, sudah bersedekah, berbuat baik, dicatat perbuatanmu baik, dicatat, dosa yang dulu juga akan diproses. Masya Allah. Nah, maka dari itu kita ingat lagi bahwasannya secara garis besarnya kita menteliti bahwasannya yang namanya munafik itu takut-takut nanti besok di akhirat kita masuk kepada sop orang-orang yang munafik. Contohnya orang munafik tadi yang dikatakan mengatakan sesuatu kebenaran tapi tidak melaksanakannya. Sekarang begini, sekarang ini orang munafik banyak. Mungkin saya sampean ini sudah juga termasuk orang munafik. Jangan kita menyangka kita sudah sembahyang, kita sudah betul-betul orang yang soleh, orang yang betul-betul tulus. Saya sudah belajar, saya sudah sembahyang, saya sudah wirid. Tunggu dulu, kita bahas dulu tentang munafik ini. Sekarang saya mau tanya, kalau kita semua ini ditanya oleh orang, kalian ini orang Islam, jawabnya apa jawabnya? Kamu Islam? Jawabnya apa? Iya betul Islam. Islam itu banyak aturan. Islam itu harus menjalankan aturan Islam, yaitu hukum-hukum Allah. Kalau saya mengaku Islam, perintah Allah saya tidak laksanakan, berarti saya termasuk orang munafik atau tidak? Munafik.
Larangan di dalam Islam yang dilarang oleh Allah banyak. Jika saya Islam tapi masih menerjang larangan Allah, berarti saya termasuk munafik apa bukan? Munafik. Berarti orang munafik banyak tidak? Banyak tidak? Maka dari itu orang munafik ini hampir berapa ratus persen jumlahnya. Sehingga orang munafik itu terhijab hati dan pikirannya. Jika membaca istighfar tidak menangis. Kenapa? Munafik. Jika membaca salawat hati tidak mengingat Rasul. Kenapa? Munafik. Munafiknya sudah banyak. Jika membaca zikir tidak dapat mengingat Allah. Hanya muntung aja berzikir, hanya muntung aja bersalawat, hanya muntung aja istighfar, mata tidak keluar air mata, tidak menetes. Kenapa? Karena munafik. Munafiknya tidak diobati. Nah, dan maka dari itu, jika kita sadar sekarang, mungkin saya ini termasuk munafik juga. Sebab banyak perintah Allah yang pernah saya tinggalkan. Sebab pernah apa yang dilarang oleh Allah saya terjang. Jangan-jangan penyakit munafik saya semenjak dulu sampai sekarang ini masih belum hilang hijabnya. Sehingga sholat tidak bisa khusyuk. Coba sampean tanya dengan diri kita sendiri masing-masing. Selama kita sholat, bisa enggak kita khusyuk 100%? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Terhijab hati kita nih. Hijab dengan apa? Dengan munafik, perbuatanmu sendiri kok. Dengan munafik. Makanya para aulia itu kalau melihat orang, waduh, megang kepala dia. Wali-wali melihat kita ini, waduh, kopiannya putih, bajunya putih, tapi kok hatinya gelap. Hijabnya banyak, munafiknya banyak dikerjakan, Pak. Jadi jangan mengira kita meninggalkan perintah Allah tidak munafik. Jangan mengira kita menerjang larangan Allah tidak munafik. Ingat-ingat dalam satu hari 24 jam. Kalau kita ingin menjaga diri kita sendiri nih. Kata Ustadz, kata guru, kata Habib, satu hari 24 jam jaga. Jika dalam satu hari aku tidak melaksanakan perintah Allah, berarti satu hari itu aku termasuk orang yang munafik. Jika dalam satu hari 24 jam aku menerjang larangan Allah, berarti aku hari itu termasuk orang yang munafik. Munafik satu hari, 2 hari munafik, jangan dikumpulkan munafik. Munafik itu hijab, kegelapan hati. Nah, kalau kita hitung-hitung, kita sudah berbuat munafik sudah berapa puluh tahun, Pak. Hijab sudah banyak di dalam hati ini. Dada ini sudah menutupi dengan perbuatan munafik kita sendiri. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa kalau kita sholat tidak khusyuk kepada Allah. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa kalau kita zikir tidak sambung hati kepada Allah. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa ketika kita istighfar, air mata tidak keluar dari mata kita, tidak menetes. Tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan siksa kubur. Maka jangan salahkan siapa-siapa ketika kita membaca salawat, tidak ada pikiran dan hati kita membayang-bayangkan kepingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hikmah, pelajaran untuk kita amalkan sendiri. Bukan ilmu ini setelah kita ambil, kita akan mengajari orang, kamu ini jangan begini, kamu ini jangan begini. Bukan. Ilmu yang kita pelajari sekarang ini untuk kita pakai untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita pegang terus kita kasih tahu kepada orang lain, kamu jangan munafik. Enggak. Ini ilmu untuk kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Setelah kita mendapat ajaran ini, ilmu ini, mari kita mulai berjaga-jaga satu hari 24 jam, jangan sampai ada perbuatan munafik. Karena dikhawatirkan pada saat satu hari 24 jam kita melakukan suatu perbuatan munafik, pada saat itu datang ajal siapa yang mau bisa memberi pertolongan kita. Datang ajal kita sedangkan kita dalam keadaan munafik, belum bertaubat kepada Allah. Ketika datang ajal mati kita, besok di akhirat berkumpul dengan sop yang mana kita? Bisa-bisa kita nanti besok berkumpul dengan sop yang orang-orang yang munafik.
Na'udzubillah. Yang kita harapkan adalah besok nanti semua anak cucu kita, 7 turunan kita, saudara kita semua di akhirat bisa kita berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini muqaddimah daripada pengajian kita malam hari ini. Alhamdulillah, hikmah di dalam majelis kajian pada malam hari ini tentang munafik tadi, saya dan kalian semua yang hadir masing-masing mengintrospeksi diri masing-masing. Jangan sampai kita nanti melakukan suatu perbuatan munafik yang akan menjadi penutup hijab hati kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat dikisahkan di dalam satu kitab bahwasanya ada satu daripada umat yang sedang disiksa di dalam api neraka. Kemudian umat tersebut, hamba tersebut meminta syafaat pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, syafaatku kepada semua orang yang berbuat dosa kecil maupun dosa-dosa besar, akan diberi syafaat pertolongan oleh Allah bagi orang yang melakukan dosa kecil dan dosa besar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada hamba tadi, kau disiksa di dalam api neraka, kau berbuat apa? Dan kapan kau berbuat apa? Saya berbuat maksiat ya Rasulullah. Pada saat saya berbuat maksiat, datang ajal saya. Kemudian kata Rasulullah, kapan saatnya kau berbuat maksiat? Saya berbuat maksiat pada saat di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, kalau engkau berbuat maksiat di dalam bulan suci Ramadan, aku Rasulullah SAW tidak akan bisa memberi engkau syafaat, tidak akan bisa memberi engkau pertolongan. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi syafaat kepada hamba yang bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kajian pada malam hari ini untuk saya dan untuk sampeyan, ketika mau mendekati datangnya bulan Ramadan, sudah tinggal beberapa hari lagi, siap-siap kita untuk menutup akses YouTube yang berbau maksiat. Ya, jangan sekali-kali kita membuka YouTube kecuali kita di dalam bulan Ramadan membuka Al-Qur'an. Membaca zikir, sholawat, Al-Qur'an, sholawat, Al-Qur'an, sholawat. Tutup akses YouTube. Tidak usah buka-buka YouTube, karena di dalam YouTube itu pasti akan ada iblis dan syaitan di dalam itu. Hati-hati ketika kita melihat YouTube pada bulan puasa, lalai kita, mata kita melihat satu maksiat, hati-hati, takut kita termasuk dicatat hamba yang berbuat maksiat pada bulan suci Ramadan. Jaga bulan suci. Dan itu pun bukan khusus di bulan Ramadan saja. Kita usahakan, kita berusaha jangan sampai kita melihat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah di dalam HP di setiap bulan dan sampai satu tahun, dan sampai datang ajal kita dalam keadaan selamat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita membacakan sifat 20, karena kita sebentar lagi ingin menyambut bulan suci Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang, umur yang barokah, dalam keadaan sehat walafiat, bertambah iman kita, bertambah ibadah kita, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah dekat kita kepada Rasul,
bertambah ingatan kita kepada akhirat, bertambah jauh kita daripada maksiat, bertambah jauh kita daripada murka Allah, dengan izin Allah dan barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis yang menerangkan barang siapa yang bergembira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha liduhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang gembira hatinya karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu, diharamkan batang tubuhnya oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya kita ingin tahu bagaimana cara kita senang atau bahagia dengan kedatangan nanti bulan Ramadan. Bagaimana sih cara pola pikir kita dan hati kita, senang seperti apa, bahagia seperti apa? Sebab setiap mau datang bulan Ramadan banyak orang yang senang. Orang jualan wadai senang juga, ya, karena wadai payu. Orang jualan es, buah-buahan senang benar. Pedagang-pedagang senang, ya. Pembisnis senang juga, sampai-sampai ya orang non muslim juga banyak yang senang karena berkah bulan Ramadan. Apa senang seperti itu yang dianggap senang menyambut bulan Ramadan? Apakah itu termasuk? Maka jawabnya tidak. Terus pertanyaannya, apakah kita tidak boleh senang? Boleh. Senang karena usaha kita lebih maju, lebih laris, lebih cepat. Karena kita usaha itu adalah nafkah, mencari nafkah. Tapi senang yang bagaimana, yang termasuk golongan ya dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, yang mana dia senang ingin menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan batang tubuhnya dari api neraka. Tentunya senang seperti apa yang disenangi oleh para orang-orang soleh dan disenangi oleh para wali-wali Allah. Di antaranya orang-orang wali Allah dan orang-orang soleh mengetahui bahwasannya ada satu keterangan hadis bahwasannya awal 10 hari daripada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. 10 hari pertama. 10 hari kedua Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. 10 hari ketiga Allah Ta'ala memerdekakan atau itqun minan nar, memerdekakan hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, dimerdekakan daripada api neraka. Amin Allahumma. Itu salah satunya yang ditunggu-tunggu oleh para aulia Allah, kapan datangnya bulan Ramadan. Sebab jika aku masuk ke bulan Ramadan, pasti aku akan mendapat ampunan dari Allah. Pertengahan bulan Ramadan pasti aku dapat rahmat dari Allah. Terakhir bulan Ramadan pasti aku akan dibebaskan dari api neraka. Siapa yang tidak mau dapat, kecuali orang-orang yang cinta dengan akhirat, kecuali orang-orang wali Allah, kecuali orang-orang yang soleh. Ulun pian jika betul-betul senang gembira akan datangnya bulan Ramadan dikarenakan 3 perkara tersebut, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak lagi dikatakan oleh Rasulullah SAW, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan panen pahala, rahmat dan ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Panennya pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, seperti kita sholat sunnah 2 rakaat ditulis pahalanya seperti sholat wajib, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian keistimewaan di dalam bulan Ramadan tersebut banyak sekali. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang itu yang ditunggu-tunggu oleh para wali-wali Allah. Kemudian banyak lagi hal-hal yang tersirat, yang sangat tersembunyi, rahasia di dalam bulan Ramadan itu, yaitu kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang puasa ada dua. Pertama, ketika dia buka puasa, kedua, ketika dia setelah meninggal, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa ketika dia akan bertemu dengan Allah, Allah akan melihat kepadanya, mengetahui hamba betul-betul taat melaksanakan bulan puasa, betul-betul taat melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan mengekang hawa nafsu, bukan cuma mengekang makan dan minum, tapi hawa nafsu yang dikekang, yang dijaga, yang dipenjara hawa nafsunya, bukan cuma makan dan minumnya, tapi hawa nafsu. Nah, disinilah Allah Ta'ala akan mengangkat setinggi-tingginya derajat hambanya ketika hambanya tadi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Nah, itu rahasia yang terbesar di dalam bulan Ramadan. Pertama, ketika buka puasa, merasakan nikmatnya buka puasa. Kedua, nanti ketika dia akan ketemu Allah, dia insya Allah akan benar-benar diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi hamba Allah Ta'ala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia selamat dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi asalkan bulan Ramadan tadi puasa bukan hanya mengekang makan dan minum, menjaga makan dan minum, tapi juga menjaga hawa nafsu syaitan, hawa nafsu yang ada di batang tubuh kita. Sampai-sampai diterangkan lagi fadilahnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, kata Rasulullah SAW bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa Ramadan itu ditulis ibadah. Tidurnya aja ibadah. Sampeyan tahu ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, raq'ataini bisiwak afdalu min sab'ina raqa'at bila siwak. Nih pakai siwak tangannya beginilah. 3 di atas, jempol di bawah, jentik di bawah. 2 rakaat orang sholat sunnah pakai siwak ditulis pahalanya seperti 70 rakaat sholat sunnah tanpa siwak. Itu di luar bulan puasa. Kalau di dalam bulan puasa ditambah lagi lipatannya oleh Allah SWT 70 kali lipat lagi. Masya Allah, 70 dikali 70, Masya Allah. Jadi ada orang sholat taraweh, habis sholat taraweh ditakoni, sampeyan sholat taraweh tadi, bujur sholat taraweh, bujur. Kok saya lihat sampeyan kok sholatnya 2 rakaat? Ujar Habib, kalau sholat 2 rakaat pakai siwak itu sama saja 70 rakaat. Jadi ulun cukup 2 rakaat aja ya sama aja 70, malahan banyakan ulun pean. Pean hanya 20, ulun 70. Nah, ini ngalih ini ketemu kawan kayak ini. Nah, ngalih ini kada kawa kita. Ayo jah. Kalau ulun jawabannya pen 2 rakaat lah, kalau ulun 20 rakaat dengan siwak. Ayo berapa banyakan ulun daripada pian? Kalau 2 rakaat 70 ya. Kalau 10 rakaat 700 ya, kalau 20 rakaat berapa? 1400 rakaat menang ulun daripada pian. Nah, itu jawabannya. Ya, kalau sebagian para aulia Allah, orang soleh menjelaskan kalau kita puasa itu betul-betul yang dikatakan puasa itu kan mengekang hawa nafsu, bukan cuma mengekang makan dan minum. Kalau kita beda, kita ini bukan mengekang makan dan minum,
cuma memindahkan waktu makan dan minum. Yang asalnya makan dan minum kita pagi, siang, sore, ya, kita robah jadwal, makannya maghrib, ya, kemudian jam 10 makan pulang, ya, kemudian sahur makan pulang. Justru ya, makanan kita di bulan Ramadan ini lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Ujar para aulia Allah, para alim ulama, jika di bulan Ramadan ya, kita puasa, buka puasa secukupnya saja, ya, kemudian sahur ya secukupnya saja, asalkan kenyang ya sudah, ya, jangan berlebih-lebihan. Tapi puasanya kita orang awam beda, Pak. Kita bukan puasa, cuma memindah jadwal makan. Justru jadwal makan kita lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Kalau sudah di bulan Ramadan, maghrib menghadang buka puasa, makanan kita ini banyak. Nasi itu lauk ada intalo semur, intalo gulai, ada ayam gulai, ada ikan nila goreng, ada macam-macam nih. Biasanya kalau makan sehari-hari nggak terlalu banyak lauknya. Ayam ada, ikan ada, daging ada semua nih. Ya, belum buah-buahannya lagi, melon, kates, stella, kemudian semangka lagi. Kalau hari-hari biasa kan ada, biasa aja. Makannya Masya Allah, biasanya 1 piring ini bisa nambah 2 piring. Habis itu taraweh, bulik dari taraweh, ada kolak ketan, ada kolak pisang, ada macam-macam wadai dimakan pulang. Masya Allah, makanannya lebih banyak daripada di luar bulan puasa. Ya, habis sholat subuh guring pulang, ditakoni kenapa guring? Ujar Habib, ya, guringnya orang puasa itu adalah pahala. Sudah makannya banyak, guringnya banyak pulang. Setelah itu lebaran bepadah, kayaknya nggak kerasa ya bulan puasanya. 1 bulan penuh, ya nyata nggak kerasa. Makannya kayak gitu, setahun juga nggak kerasa juga. Bepadah sebulan lah, sudahlah, nggak kerasa, ya nggak kerasa. Makan guring, cuma merubah jadwal, ini nggak kerasa sebulan, setahun juga nggak kerasa sampean. Masya Allah. Jadi kita ya puasa itu bukan hanya ingin merubah jadwal makan, betul-betul mengurangi makan. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyambut datangnya bulan Ramadan, karena tahu kita dalam bulan Ramadan ada rahmatnya Allah, ada ampunan Allah, ada ridho Allah, ada janji Allah untuk memerdekakan daripada api neraka. Semua pahala dilipat gandakan oleh Allah, semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kesenangan kita hanya menunggu daripada balasan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita membaca syair, masang niat kita masing-masing dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita menyambut bulan puasa ini, kita minta diberi oleh Ta'ala umur panjang yang sehat wal afiyah, sehingga kita masuk di bulan Ramadan dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat tulisan hamba yang dimerdekakan oleh Ta'ala dari api neraka. Nah, mari kita membaca syairnya ya. Kita membaca syair ini menyambut akan datangnya bulan Ramadan. Karena di situ kita akan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpati ulun syairnya lah. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami Allah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahral qiyami. Bareng-bareng. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami Allah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami. Yang pertama siam, yang kedua qiyam. Bareng-bareng.
Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Sekali lagi, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Ya Allah, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Sekali lagi, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitabnya, kita mulai pelajaran kita. Jadi ingat ya, satu hari 24 jam, usahakan kita jangan menjadi hamba Allah Ta'ala yang munafik. Belum lagi diukur dengan, itu kan munafik, belum lagi diukur dengan tasawufnya. Harus mengerti ilmu tasawuf, bersih hati daripada sifat iri, dengki, hasud, ujub, sombong, riak, takabur. Zikra wa sum'ah, zikra senang disebut sebagai orang baik, senang dipuji, senang disanjung. Wa sum'ah, senang didengar supaya dengar bahwasanya saya ini orang baik. Ini penyakit hati. Belum lagi itu. Kalau ada penyakit itu ya sudah munafik ditambah penyakit hati lagi. Belum lagi yang kufur. Ya, yang kufur, yang menyekutukan Allah. Ya, yang menyekutukan Allah, belum lagi yang murtad. Gara-gara kalimat, gara-gara ucapan, gara-gara perbuatan keluar dari agama Islam. Wah Allah, bagaimana mau selamat? Nah, ini yang kita bahaya, mengerikan. Mari kita buka halaman, kita sedikit membaca kitab. Halaman berapa? Semalam 6. Di sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa tala umrakum fi kamali sihah wal afiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-10 yaitu sifat hayat, artinya hidup. Mustahil mati. Pertanyaannya, hidupnya Allah hukumnya wajib, mustahil apa jaiz? Hidupnya Allah hukumnya wajib, mustahil apa jaiz? Jawabnya apa? Wajib. Hidupnya manusia hukumnya wajib, mustahil apa jaiz? Jaiz. Hidupnya seluruh makhluk Allah, mulai dari Rasul, Nabi, syaitan, jin, manusia, hewan, dan seluruh alam semesta ini, hidupnya wajib, mustahil apa jaiz? Jaiz. Jadi hidup itu cuma dua. Satu hidup yang wajib yaitu Allah, hidup yang jaiz itu adalah makhluk. Artinya hidup yang wajib, fal wajibu ma la yaqbalul intifa'a, yaitu yang namanya wajib akli, perkara yang tidak ditemukan oleh akal, tidak adanya perkara. Berarti yang ditemukan oleh akal adanya saja. Artinya wajib akli tersebut adalah ada terus, itu namanya wajib. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala bersifatan hayat, dihukumi wajib. Maksudnya Allah Ta'ala itu hidup terus, tidak pernah mati. Ini pelajaran tauhid. Ini satu-satu pelajaran tauhid, satu-satu. Kalau sampean cuma dengar berita tentang tauhid, cuma dengar berita nih. Ya, umpama kalau saya peragakan dalam sholat lah, sholat. Di dalam sholat fikihnya sudah lah, dalam sholat fikihnya sudah.
sudah wuduknya pas semua, fikih menghadap kiblat, bersih daripada najis. Tasawufnya bersih daripada najis kotoran hati, sudah. Tinggal tauhidnya, bagaimana cara menerapkan tauhid di dalam sholat. Fikih sudah diterapkan, tasawuf hati harus bersih sudah diterapkan, sekarang tauhid. Ketika mengangkat takbir, ya, ketika mengangkat takbir, Allah, tauhidnya di mana? Sekarang fikihnya, sahjaku niat di dalam hati nih. Sahjaku niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Bar. Itu syariatnya. Tauhidnya, Allah, di dalam hati la ilaha illallah. Tidak ada zat yang bisa mengangkat tanganku takbir kecuali Allah. Saya mau tanya, itu sampean sudah betul-betul paham atau baru mendengar berita? Baru mendengar oh beritanya kayak gini lah, tauhidnya. Sudah paham apa belum? Belum paham. Harus satu persatu sifat Allah dipahami, rinciannya. Nanti sampean bukan cuma mendengar berita, tapi sampean menjadi pelaku pelaksananya. Allah. Kalau saya cuma ngasih berita tanpa saya ajarkan satu persatu rinciannya untuk memahami Allah, sampean tidak akan bisa paham. Hanya mendengar berita lalu. Kemudian sampean praktekkan dengan mendengar berita, terus sampean praktekkan. Allah belum pas, masih belum pas. Karena bahannya belum punya. Karena sampean bahannya belum punya. Kajian kita sifat 20 ini adalah bahan ilmu yang akan kita serap di dalam hati, kepahaman. Setelah kita pahami satu persatu sifat Allah, barulah berita tadi kita terapkan. Oh, maksudnya kayak gini, pantas mengatakan la ilaha illallah, tidak ada zat yang mengangkat tanganku takbir kecuali Allah, pantas. Satu tangan ini hanyar, geraknya hanyar. Tidak ada sesuatu yang hanyar kecuali ada yang menghanyarkan. Paham lagi sifat kudrat, oh tidak ada yang bersifatan kudrat kecuali Allah. Bukan gerakku ini karena kudratnya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengangkat tangannya sendiri kecuali yang bisa mengangkat tangan adalah Allah. Itu rincian salah satu dari beberapa kepahaman-kepahaman. Kalau cuma dengar berita la ilaha illallah, tidak ada zat yang bisa mengangkat tanganku takbir kecuali Allah, itu hanya berita, Bang. Nah, berita ini kita harus pahami isinya dulu, namanya tasawur, dirinci, ya, satu persatu sifat Allah dirinci, dipahami, ditanamkan di dalam hati, baru dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat artinya hidup. Artinya hidupnya Allah Ta'ala itu wajib, dan hidupnya Allah Ta'ala tidak pakai roh. Hidupnya manusia pakai roh. Hidupnya pohon tidak pakai roh. Apa bedanya hidupnya pohon dengan hidupnya Allah? Hidupnya pohon hukumnya jaiz, hidupnya Allah hukumnya wajib. Dan pohon itu makhluk, kalau Allah adalah khaliq. Mustahil Allah Ta'ala mati. Laulam yakun, jikalau Allah Ta'ala mati, maka tidak akan. Jikalau Allah Ta'ala mati, sifat itu kan, perkara itu kan dua, lawan katanya. Kalau tidak hidup ya mati, kalau enggak mati ya hidup. Ya, kalau enggak hidup berarti mati. Kalau mati, maka kalau Allah Ta'ala mati itu batal. Dikarenakan apa? Maka tidak terciptanya alam semesta. Tetapi tidak terciptanya alam semesta itu batal karena sudah nyata-nyata terjadi, tercipta. Jika batal berarti yang menciptakan alam semesta ini wajib bersifatan hayat. Akan tetapi hayatnya Allah sendiri itu wajib, ya, dikatakan wajib berarti tidak ada kaitannya dengan terciptanya alam semesta atau tidak terciptanya alam. Tercipta alam atau tidak tercipta alam, dikarenakan Allah Ta'ala itu hidup, hukumnya wajib, maka Allah Ta'ala tetap hidup saja tanpa adanya alam. Bukan berarti alam ini
menunjukkan berarti Allah Ta'ala hidup. Kalau tidak ada alam ini berarti Allah mati. Tidak. Alam ini ada tidak ada, Allah tetap hidup. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalil Al-Qur'an ini memperkuat untuk kepahaman bahwasanya hidupnya Allah Ta'ala itu wajib benar-benar hidup terus, tertera di dalam Al-Qur'an, memperkuat ya. Dalil akli tadi diperkuat dengan Al-Qur'an, yaitu Allah Ta'ala sendiri yang berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala hidup yang tiada mati. Berarti hidupnya Allah ini hukumnya wajib, sebab tidak ada mati, tidak pernah mati. Pas dalil akli tadi dengan ayat Al-Qur'an. Maka patut bagi mukmin, maka sebaiknya bagi orang yang beriman, mu'taqad artinya meyakini di dalam hati dengan ilmu yang benar bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Kita selalu lebih banyak menyerahkan diri kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Hidup dan matiku hanya diserahkan kepada Allah. Hidupku dan matiku. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Justru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasrahkan di situ, hati kita pasrah kepada Allah, kemudian setelah itu kita ikhtiar. Di sini banyak orang yang keliru ya, mengartikan ikhtiar dengan tawakal. Dikatakan bahwasanya sebelum kita tawakal maka kita ikhtiar dulu. Ini salah. Seakan-akan ikhtiar kita punya kehendak, punya keinginan, kita ikhtiar dulu, nanti baru kita serahkan Allah. Seakan-akan kita punya kekuatan. Ajaran para alim ulama yang benar ya, bukan ikhtiar dulu baru tawakal. Tawakal dulu baru ikhtiar. Contoh, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat mau memarkirkan kuda itu ya, sebelum dia ikhtiar diikatkan di pohon, di dalam hatinya sudah pasrahkan pada ya Allah, ku pasrahkan kuda ini ya, kepada Engkau, kemudian kulaksanakan ikhtiar perintah Engkau untuk diikat. Pasrahkan dulu kepada Allah baru ikhtiar. Kadang terbalik, kita ikhtiar dulu, habis itu baru kita serahkan kepada Allah. Salah. Emang kita punya ikhtiar itu dari kita? Enggak. Contoh ya. Kita sembahyang nih, kita mau sembahyang. Kita belajar ini kita tawakal dulu kepada Allah. Tawakal, kita belajar ini sudah tawakal. Kita berserah diri kepada Allah Ta'ala, kita belajar. Masalah kita diberi paham atau tidak diberi paham itu Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ibadah sembahyang, atau sampean berdagang, atau sampean minum saja. Sebelum minum nih, ya Allah, aku tawakal kepada Engkau. Ya, gerik tanganku dan air ini, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menggerakkan tanganku untuk mengambil air, dan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menggerakkan air ini ke mulutku kecuali Engkau. Sudah tawakal kepada Allah. Habis itu baru ikhtiar. Jadi yang betul itu adalah tawakal dulu baru ikhtiar. Contoh. Pada saat sampean duduk di rumah, tiba-tiba lampu mati.
Sampean tawakal dulu apa langsung ikhtiar dulu mencari meteran? Jangan-jangan ini jeklek ya. Sampean tawakal dulu apa langsung cari meteran? Biasanya cari meteran dulu kan. Habis itu enggak jeklek, memang betul-betul mati. Sebetulnya harus tawakal dulu. Sebelum kita nyari asal usulnya lampu ini mati, kita serahkan dulu kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang bisa mematikan lampu ini kecuali Allah. Kemudian barulah berdiri dari duduk, ikhtiar mencari solusi. Jangan-jangan jeglek ini syariatnya nih, jangan-jangan jeglek atau mati semua nih. Lihat, oh ternyata jeglek. Lihat, oh ternyata enggak jeglek, oh ternyata mati semua. Sebelum kita berdiri dari tempat duduk, kita sudah tawakal berdahulu. Itu yang benar. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini menjadi kajian yang bermanfaat bagi ulun, bagi pian seberataan, manfaat fid dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimin wa ala alihi wasallam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا قربت لنا في دين واهل قدر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما تقضي قولا وفعلا كرما وارزق الكلاه حلالا دائما اخلة على من اخضى بالخير ونوفى كل شر ربنا صلح لنا كل شؤون واكر بالرضا بك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا سلما واغفر واستر انت من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام شرفا على الصحب مصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم